Halo guys, selamat datang di channel Animal Spike, membahas fakta-fakta menarik aneka hewan. Oke, di video kali ini gue bakal ngebahas hewan yang sering keluar malam, terbang, dan menghasilkan cahaya. Apa itu guys? Yap, kupu-kupu. Maksud gue kunang-kunang. Oke, jangan banyak lama lagi, kita langsung bahas aja guys. Let's go! Fakta pertama, mungkin masih banyak dari kalian yang mengira kalau kunang-kunang itu termasuk kerabat dari lalat. Karena bentuknya hampir mirip dengan lalat, tapi kunang-kunang sebenarnya termasuk dalam kerabat kumbang. Kunang-kunang termasuk dalam anggota Lemphiridae, sebuah famili serangga dalam urutan kumbang Coleoptera atau kumbang yang bersayap. Kedua, kalian pernah bertanya gak sih, mengapa kita tidak pernah melihat kunang-kunang pada siang hari? Itu karena serangga satu ini adalah hewan nokturnal. Mereka sering menghabiskan waktunya di dalam tanah ataupun di balik rerumputan. Dan mereka menghabiskan waktu malamnya hanya untuk mencari jodoh. Fakta ketiga, Bun, si kecil makannya apa ya Bun? Good question. Makanan serangga kecil ini biasanya mereka makan cairan tumbuhan, cacing, siput-siput kecil, dan serangga lain. Fakta keempat, apa kegunaan cahaya pada kunang-kunang dan bagaimana kunang-kunang bisa mengeluarkan cahaya tanpa harus membayar listrik ke PLN? Bingung juga ya. Mari kita bahas. Cahaya dari kunang-kunang berasal dari elektron yang dihasilkan oleh zat atau enzim bioluminescence. Uniknya, dibandingkan bola lampu pizar, hanya menghasilkan cahaya 10% dari energi sebagai cahaya. 90% lainnya hilang sebagai panas. Tetapi, kunang-kunang bisa membuat cahaya yang efisien hampir 100% dari energi dalam reaksi kimia dipancarkan sebagai cahaya. Dan ada 2000 spesies kunang-kunang, tapi tidak semua bisa mengeluarkan cahaya. Dan kegunaan cahaya itu sendiri sebagai alat komunikasi antar sesama kunang-kunang atau untuk memikat lawan jenis. Dan bisa juga sebagai peringatan adanya bahaya. Fakta kelima, hewan kanibalisme. Ya, sebutan ini sangat cocok dengan hewan yang satu ini. Setelah menikah, kunang-kunang betina langsung memakan kunang-kunang jantan untuk mendapatkan tambahan protein membesarkan sel telur yang ada di dalam tubuhnya. Astagfirullah, kamu berdosa banget. Umur kunang-kunang dewasa sangatlah singkat, 2-3 minggu untuk melakukan perkawinan. Masa larva kunang-kunang adalah masa yang paling lama, yaitu 1-2 tahun. Kunang-kunang dewasa menghabiskan waktunya hanya untuk menikah, lalu ia wafat. Fakta keenam, kunang-kunang sebagai indikator lingkungan bersih. Yap, keberadaan kunang-kunang dapat dijadikan indikator sehat tidaknya lingkungan. Binatang ini dapat hidup jika lingkungan berudara segar, tanah subur, dan air jernih. Udara yang bersih dapat melestarikan populasi kunang-kunang. Oleh karena itu, marilah jaga lingkungan kita sebaik mungkin, supaya anak cucu kita masih bisa melihat kunang-kunang. Dan sekarang pun kita sudah jarang melihat hewan yang satu ini. Jika kita masih tetap merusak lingkungan, 20 tahun atau 30 tahun ke depan, mungkin hewan kecil satu ini sudah tidak akan kita temui lagi. Itulah fakta menarik kunang-kunang yang mungkin masih banyak orang yang tidak mengetahui. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.